الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Catatan Ringkas dalam Belajar, masuk pada halaman 31 penutup. Ya. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah membangun pondasi keilmuan. Membangun pondasi keilmuan. Ini sangat penting bagi seorang penuntut ilmu agar membangun pondasi keilmuan yang dia miliki, yang dia belajar. Bagaimana cara membangun pondasi tersebut? Disebutkan oleh penulis, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanah 'ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim." Kata Allah Azza wa Jalla, apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa, apakah orang yang membuat pondasi bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla adalah yang terbaik, ataukah orang-orang yang mendirikan dasar pondasinya di tepi jurang yang akan runtuh tersebut? Ini istifham, ya. Apakah sama gitu loh antara orang yang membangun suatu bangunan dengan dasar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yang membangun suatu bangunan dengan dasar atas keridhaan Allah Azza wa Jalla, sama dengan orang yang membangun bangunan di tepi jurang? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Tentu jawabannya yang lebih baik adalah orang yang membangun bangunan di atas dasar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Fanhara bihi fi nari jahannam. Lalu bangunan tersebut, yaitu orang-orang yang membangun suatu bangunan di tepi jurang yang siap runtuh, maka tentu bangunan tersebut akan jatuh bersama orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Kata Allah Azza wa Jalla, la yazalu bunyanuhum, ya. Senantiasa bangunan-bangunan mereka tersebut, ya, yang mereka dirikan tersebut menjadi pangkal keraguan yang ada dalam hati mereka, kecuali atau melainkan bila hati mereka tersebut telah hancur
dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan orang yang membangun ilmu, membangun suatu bangunan ya, dengan dasar ketakwaan, dengan orang yang membangun suatu bangunan dengan dasar membangun pondasinya tadi dengan dasar di tempat yang berada di tepi jurang, otomatis dia akan terjatuh bersama bangunan yang ada di tepi jurang tersebut. Nah, mereka yang membangun bangunan ini tadi adalah orang-orang yang zalim, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak ikhlas, kaum munafikin. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Senantiasa ya, bangunan yang mereka bangun tersebut adalah merupakan sesuatu yang merupakan keraguan gitu loh di hati-hati mereka. Mereka bangun suatu bangunan berada di tepi jurang. Bangunan yang mereka bangun ini adalah bangunan yang dasarnya adalah keraguan kaum munafikin. Berbeda dengan kaum mukminin yang membangun suatu bangunan, yang membangun suatu perbuatan dengan dasar apa? At-taqwa, dengan dasar keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Tentu tidak sama. Orang yang berbuat sesuatu dengan dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan orang yang berbuat sesuatu dikarenakan ragu yang ada pada dia, dikarenakan syak yang ada pada dia, dikarenakan riba yang ada pada dia. Yang satu membangun iman dan amal soleh dengan ketakwaan, yang satunya dibangun dengan dasar keraguan. Mana yang akan kuat, mana yang akan kokoh? Tentu yang kokoh adalah orang yang membangun amal soleh di atas ketakwaan, di atas keridhaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang membangun suatu amalan, membangun suatu perbuatan dengan dasar keraguan, seperti kaum munafikin, tentu akan hancur dan membawa dia ke dalam neraka jahanam. Ini dua permisalan orang yang membangun suatu pondasi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Kalau seandainya mereka mau melaksanakan nasihat yang diberikan kepada mereka, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, niscaya tentulah hal tersebut jauh lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan mereka. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla ya, pasti juga kami akan berikan pahala yang sangat besar, dan juga pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Orang kalau mau mengamalkan nasihat, mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu apa yang akan dia dapatkan? Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dia akan mendapatkan kekokohan, mendapatkan kebaikan. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa lahadainahum siratan mustaqima. Allah akan berikan petunjuk dan hidayah kepada dia. Bagi orang yang mau menerima seruan Allah Azza wa Jalla, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membangun agama dia, membangun prinsipnya di atas nasihat dari Allah Azza wa Jalla, di atas bimbingan Allah Azza wa Jalla, di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia akan mendapatkan at-tathbit, kekokohan, ketegaran di dalam berprinsip, dalam beragama, dan tegar dalam menuntut ilmu, tegar dalam talabul ilmi syar'i, tidak akan goyah, tidak akan mudah dihempaskan oleh badai-badai rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Demikian juga ketika dia mendengarkan nasihat dari Allah Azza wa Jalla, mendengarkan nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi dia, dan juga Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan petunjuk. Sehingga ya ikhwaya tullabul ilm, min asbabil hidayah al-amal bima yu'adh bihi. Termasuk sebab-sebab hidayah mengamalkan apa yang dinasihatkan.
secara khusus apabila nasihat tersebut berasal dari kalamullah wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat ini, yaitu dalam surah An-Nisa 66-67. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa hadza huwa alladhi yanbaghi lil 'abdi, inilah yang selayaknya bagi seorang hamba, bagi setiap hamba, ayyang zura ilal halati allati yalzamuhul qiyamu biha fayukmiluha. Perkara yang selayaknya yang perlu diperhatikan oleh seorang hamba agar dia melihat kepada keadaan yang harus dia laksanakan sehingga dia bisa menyempurnakan keadaan tersebut. Summa yatadarraju syai'an fa syai'an, lalu dia naik melangkah sedikit demi sedikit secara bertahap, hatta yasila ila ma qaddara lahu minal ilmi wal amal fi amri dini wad dunya, sehingga dia akan sampai kepada apa yang telah ditakdirkan, telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuknya berupa ilmu dan amalan pada perkara agama ataupun urusan dunia. Wa hadza bi khilafi man tamahat nafsuhu ila amrin lam yasil ilaihi wa lam yu'mar bihi abadu. Yang demikian ini ya, hal tersebut berbeda dengan keadaan orang yang dirinya berhasrat kepada suatu perkara yang dia sendiri belum sampai kepadanya dan dia belum diperintah untuk melaksanakannya. Fa innahu la yakadu yasil ila dzalik bisababi tafriqil himmah, karena hampir saja ya dia tidak akan bisa mencapai tujuannya dikarenakan tercerai-berainya keinginannya. Wa husul al-kasal wa adamin nasyat, karena pasti akan adanya kemalasan serta tidak adanya semangat ya. Sehingga perkara yang sangat selayaknya bagi seseorang ya, kalau dia mau sampai kepada tujuan dan berhasil menuju sesuatu, dia harus menjalankan apa yang dituntun. Nah, di alam menuntut ilmu ini tadi, kalau antum ingin sampai pada tujuan, apa yang dituntun oleh gurunya antum itu jalankan dan kerjakan. Disuruh ngehafal ya hafalkan, disuruh murojaah ya murojaah, disuruh amalkan ya amalkan. Kerjakan secara bertahap. Ketika seseorang mengerjakan apa yang diperintahkan kepada dia, baik itu perkara yang sifatnya dunia ataupun urusan agama, maka tentu tatkala dia jalankan perkara tersebut, maka dia akan mencapai tujuan yang dia inginkan. Berbeda dengan orang yang tidak diarahkan, tidak dituntun, tentu akan centang berenang, akan kacau, semberaut, malas juga, tidak semangat, itu tentu. Namun ketika orang diarahkan, dituntun menuju sesuatu yang dia dianjurkan dan dinasihatkan, maka kesuksesan yang akan dia raih. Ini diantara bentuk program yang selayaknya dilaksanakan oleh para penuntut ilmu adalah menjalankan apa yang sudah diprogramkan, mengerjakan apa yang sudah dituntunkan kepada antum semua. Karena dengan menjalankan apa yang setelah dituntunkan kepada antum, maka yang demikian akan mencapaikan antum pada cita-cita dan keinginan yang ingin antum meraih. Dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim ya, dalam mutun Thalibul Ilmi, beliau mengatakan fa innal ilma syar'i min ajallil qurubat wa bihi tunalu rafi'a fid darain wa dhafar bil ilmi bi hifdzi usulihi. Kata beliau, sesungguhnya ilmu syar'i tersebut ya, termasuk ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Menuntut ilmu syar'i atau ilmu syar'i termasuk bagian ibadah yang paling mulia. Dengan ilmu syar'i tersebutlah seseorang hamba akan mendapatkan rif'ah fid darain. Dengan ilmu dia akan mendapatkan ketinggian, kemuliaan di dua negeri, baik negeri dunia ataupun negeri akhirat. Serta dengan ilmu juga dia akan mendapatkan az-zafar,
ya, memperoleh keberuntungan. Dan keberuntungan dalam menuntut ilmu adalah dengan cara bihifdzi usulihi, dengan cara menghafalkan usul-usul atau pokok-pokok ilmu. Kalau ingin zafar, ingin sukses, ingin beruntung, ingin pandai, ingin berhasil dalam menuntut ilmu, maka wajib bagi seorang penuntut ilmu ayyahfaz usul al-ilm, menghafalkan usul ilm, pokok-pokok ilmu, dasar-dasar ilmu. Oleh karena itulah seorang selayaknya, seharusnya dia menghafalkan matan-matan. Kenapa? Karena kesuksesan dalam menuntut ilmu diantaranya dengan cara hifdzul mutun, menghafalkan mutun. Yang pertama sekali mutun yang layak dihafalkan Al-Quranul Karim, summa ahaditsin Nabi SAW, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, kemudian matan-matan ilmu yang lain, mutun akidah, mutun tauhid, mutun nahwi, mutun mustalah, dan yang semisalnya. Ketika antum hafalkan pokok-pokok usulul ilm, maka antum telah mendapatkan intisari dari suatu ilmu. Ketika antum sudah memegang intisari dari suatu ilmu, sangat gampang dan sangat mudah bagi antum untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang ada. Walidzalika qil, oleh karenanya ya, dikatakan man hafizal usul ghanimal wusul. Barang siapa yang menghafalkan usul, yaitu pokok-pokok ilmu syar'i, ghanimal wusul, maka pasti dia akan beruntung untuk mendapatkan tujuannya. Ghanimah, ghanimah itu artinya untung, ya, berhasil mencapai tujuannya. Wa man dhayya'al usul hurimal wusul. Siapa yang menyia-nyiakan menghafal pokok-pokok ilmu syar'i, menelantarkan usul ilm, hurimal wusul, maka dia akan diharamkan, terhalangi untuk mendapatkan capaian atau kesuksesan atau tujuannya. Wa ub'ida 'anil usul, dan dia pun akan dijauhkan dari pokok-pokok ilmu. Wa talat 'alaihil fusul, serta dia telah berlalu waktu yang sangat panjang, ya. Talat 'alaihil fusul, fusul itu musim, ya. Berlalu musim, dari musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, musim segala macam musim. Dari musim hujan, musim kemarau, dia tidak dapat sama sekali. Wa faqada hattal qalil al mahsul, sehingga dia pun, ya, hilang, ya, kehilangan perkara yang sedikit, ya. Bahkan perkara yang paling sedikit pun dia nggak dapat sama sekali, habis waktu. Walau dhanna anna lahu fis sama'i wusul, meskipun, ya, dia menyangka telah sampai ke langit, ya. Nah, kalau orang tidak mempelajari usul ilm, walaupun antum bergelar sarjana, magister, doktoro, ya, kalau tidak mempelajari usul ilm, antum sebenarnya telah menghilangkan perkara yang al-usul, tidak akan mungkin sampai pada tujuan. Antum lihat, ya, maaf, sebagian orang-orang yang kadang kuliah jurusan agama, usuluddin dan yang semisalnya, namun tidak belajar dengan prinsip usul al-ilm, habis waktu 4 tahun, 5 tahun, cuma dapat gelar sarjana, meskipun dia mengatakan saya sarjana nih, saya MPD nih, saya MA atau apa segala macam, tapi karena dia tidak pegang ilmu usul, walaupun 6 tahun, 7 tahun lewat begitu saja, ya. Walau dhanna anna lahu fis sama'i wusul, meskipun dia mengira sudah sampai di langit, meskipun dia merasa saya sudah berasa sebagai seorang magister, sebagai seorang doktorah, namun karena tidak memahami, tidak memegang dan tidak mempelajari, tidak juga menghafalkan usulul ilm, pokok-pokok dasar ilmu, maka dia tidak memiliki dasar pondasi yang kuat.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau pernah mengatakan, fal arif himmatuhu tashihul asas wa ihkamuhu wal jahilu yarfa'u fil bina'i an ghairi asasin fala yalbathu bunyanuhu ayasquta. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang pintar itu semangatnya adalah upaya untuk memperbaiki pondasi dan memperkokohnya, memperbagusnya. Itu orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang bijak. Dia akan semangat memperbaiki pondasi ilmunya dan memperkokoh ilmunya, memperkokoh dasarnya. Sedangkan orang yang jahil, kata beliau, yarfa'u fil bina'an ghairi asasin. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak faham, pasti dia akan mengangkat, meninggikan bangunannya di atas bangunan yang tidak ada pondasinya. Untuk apa antum tinggikan pondasi antum cuma sekedar bergelar magister atau doktoro kalau antum tidak punya dasar pondasi yang bagus, tidak punya dasar pondasi yang kuat, sehingga untuk antum bisa mencapai seperti itu tadi, antum harus punya pondasi yang kuat. Ya. Maka dengan belajar antum tahu pondasi-pondasi ilmu tersebut. Ya, fala yalbath bunyanhu ayasqut. Orang yang demikian, yang meninggikan bangunan terus tapi tidak ada pondasi, dia tidak akan lama, pasti bangunannya akan runtuh. Ya. Jelas? Wadih, jelas sekali ya. Sehingga penting bagi seorang penuntut ilmu, di antara dasar yang perlu diperhatikan adalah at-ta'sis wa ta'sil, membangun pondasi, membangun taksil, pokok-pokok dasar ilmu. Sehingga langkah pertama, bangun pondasi. Apa awal kalinya? Menghafalkan Al-Quranul Karim. Yang kedua, menghafalkan hadis Nabi SAW, menghafalkan mutun-mutun yang ada, sambil antum belajar tauhid, belajar akidah, belajar fikih dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.